Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat pola leher draperi ya, untuk bagian badan depan. Untuk membuat pola draperi ini ada banyak cara, ada banyak macam. Tapi di video ini saya hanya akan mengajarkan dua cara yang termudah untuk pemula. Dan di akhir video saya akan juga tunjukkan cara meletakkan pola draperinya ke bahan ya, atau ke rancang bahannya. Karena jika kalian salah meletakkan pada bahan, nanti hasilnya tidak maksimal. Di sini saya akan mengajarkan dua cara, dan kita akan mulai dengan cara yang pertama ya. Untuk cara pertama, kita akan membuat yang panjang bajunya kurang lebih sampai sepinggul ya, atau setengah pinggul juga boleh. Kita buat dulu yang badan belakang ya. Saya tidak perlu ajarkan lagi tentang penjiplakan pola dasarnya ya, karena sudah diajarkan pada video-video sebelumnya. Ini untuk kupnat tergantung selera ya, kalian bisa pakai, bisa juga tidak. Jadi besarnya badan semua tergantung selera kalian. Sini saya akan masuk 2. Jadi seperti ini ya, modelnya simple saja, karena tidak di sini modelnya tidak menggunakan resleting belakang ya. Jadi yang belakang adalah lipatan, karena yang bagian depan dia lebih kendur, jadi dia akan memudahkan untuk masuk ya. Dan ini kita bahunya kita perkecil saja. Di sini saya ambil, kemari adalah 7. Seperti ini. Sekarang kita akan buat yang bagian depannya. Kita samakan dahulu bahunya. Masuk 2, kemudian ambil ukuran 7 cm. Nah, untuk draperi ini nantinya bagian depan ini akan menggunakan kain serong ya. Jika kita memakai potongan kain serong, maka kita tidak memerlukan kupnat, karena jahitan kupnat pada kain serong itu hasilnya tidak bagus. Jadi nanti ini kita tutup, berarti nanti di sini tidak ada kupnat. Berarti kita buang saja kupnat sampingnya. Di sini kupnat sampingnya adalah 3 cm ya. Kita akan buang melalui atas ya. Yang belakang ini kita ukur, ini 17 ya, dan ini kita beri nama Y. Nah, ini kita hapus saja, dan kita ini ambil ukuran dari pinggang ke atas sebesar 17. Ini adalah Y aksen. Nah, berarti kita buat lengan barunya di sini. Pada pelajaran sebelumnya saya menjelaskan
jika kita menggunakan model tanpa tangan bajunya, bagian armhole sini perlu dicubit ya. Nah, untuk model draper ini yang tanpa lengan tidak perlu dicubit karena dia menggunakan bahan serong, jadi hasilnya memang dia akan tampak kendur, jadi tidak perlu dicubit, tidak apa-apa ya. Kita buat dulu bawahnya. Karena ini di kupnatnya dibuang, kalian bisa perkecil ya. Misalnya ini kan 3 cm, kalian bisa perkecil kemari. Nah, kalau saya akan biarkan saja, tidak perlu dijahit, tapi tidak juga diperkecil. Dikarenakan ini model yang tidak menggunakan resleting belakang, jadi dia tanpa ada bukaan resleting, langsung masuk dari atas. Jadi ini biar bajunya lebih longgar ya, agar memudahkan untuk masuk. Selanjutnya kita beri tanda berapa ukuran yang kita inginkan jatuhnya draperi ya. Misalnya di sini saya ambil ukuran 8. Jadi dari sini kemari adalah 8. Nah, sekarang kita ukur. Dari sini kemari adalah 18 ya. Dari sini kemari ada 18. Ini kita beri nama M. Ini hasilnya 18. Jadi seperti ini ya. Jika yang depan kupnatnya tidak dipakai karena kain serong, yang badan belakang menggunakan serat lurus ya. Jadi dia tidak serong. Jadi kupnatnya tetap bisa dipakai dan dijahit. Sekarang kita akan jiplak dahulu. Beri warna dahulu, kemudian kita jiplak. Dan kita jiplak yang depan. Yang depan ini juga lipatannya atau tidak ada putusan di sini. Kemudian kita jiplak yang bagian depan saja ya. Seperti ini ya. Sekarang kita akan bentuk draperinya. Kita buat garis lurus terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita letakkan ini di ujung ya. Ujung baju kita letakkan pada garis lurus. Kita beri jarak. Nah, jarak dari sini kemari adalah sebesar ini ya. Kita ingin berapa jatuhnya, seberapa, sudah kita ukur ya, yaitu M. Di sini saya dapat 18. Nah, maka di sini kita akan ukur. Ini adalah titik 18 ya. Dan ini di ujung sini. Ini adalah M. Sekarang kita akan lem ya. Kita akan tempel.
Jadi seperti ini ya, ini di ujung sini ya, ini kita beri garis seperti ini. Selanjutnya kita buat lapisannya ya. Lapisannya lebarnya di sini saya akan buat lebarnya kurang lebih 5 cm ya. 5 cm. Ini siku-siku ya. Untuk lapisan bisa langsung kemari juga ya. Bisa langsung kemari atau boleh juga kalian bentuk kemari. Jadi dibentuk bulat. Ini lapisannya akan kita jiplak ya. Kita beri warna dahulu. Kita akan beli warna dahulu ya. Yang merah adalah badan utamanya, depan lipatan. Yang bawah sini ini kita tidak, ini kan bentuknya meruncing ya, ini kita rapihkan ya, jangan sampai bentuknya meruncing. Kita turunkan sedikit boleh. Selanjutnya yang lapisannya ya. Ini saya akan beri warna lain. Ini saya akan beri warna lain. Saya akan jiplak. Ini seperti ini ya. Kemudian kita lem dengan posisi dibalik begini ya. Jadi dia kebalik seperti ini ya. Ini jadi yang akan dipakai adalah kita akan menggunting bahannya seperti ini. Jadi yang lapisan langsung ikut ke gunting ya. Jadi seperti ini ya. Saya akan jiplak dahulu agar kalian lebih paham. Seperti ini ya. Jadi potongan pola yang akan dipakai adalah yang bentuknya seperti ini. Jadi yang lapisannya sudah ditempel. Jadi nanti bahannya di sini tidak putus ya. Jadi bahannya langsung. Jadi nggak ada putusan di sini untuk pemotongan bahannya.
karena nanti pas saat dijahit ini akan dilipat. Jadi pada bagian atas ini tidak ada jahitan, paham ya? Jadi ini adalah hasil polanya, hasil pola akhirnya berbentuk seperti ini. Dan ini adalah menggunakan potongan serat serong. Nanti di akhir video saya akan memberitahukan cara peletakannya pada bahannya agar hasilnya maksimal. Karena kalau diletakkan bukan pada posisi serong, nanti hasilnya tidak akan bagus untuk model draperi. Nah, ini adalah yang cara pertama ya. Nah, berikutnya kita akan membuat cara kedua ya. Untuk yang cara kedua ini saya akan buat hanya sampai batas pinggang ya. Ini juga sebenarnya kurang lebih sama ya dengan cara pertama. Di sini saya akan geser sekitar 2-3 cm ya. Sama 3 cm. Kemudian jatuhnya ini juga tergantung selera kalian ya. Di sini saya buat 8 lagi dulu ya. Ini kurang lebih 3 cm juga ya, saya ambil ukuran ini 3 cm. Kemudian kita buat lengkung ya, kita buat garis lengkung kemari. Selanjutnya dari garis ini kita turun 3. Kemudian kita hubungkan dengan yang sudut sini ya. Selanjutnya kita ambil kurang lebih di pertengahan armhole. Di sini, kemudian turun lagi 3. Oh ya, sebelumnya ini juga sama ya, kupnat sini tidak dipakai, berarti kita buang. Karena ini ukurannya 3 cm kupnat, kita buang dari atas 3 cm. Dan ini juga tidak dipakai. Nah, selanjutnya kita akan jiplak ya. Ini juga pastikan disamakan ya. Ini sisi sini dengan sini harus sama. Kita jiplak.
seperti ini. Selanjutnya ini kita gunting ya, garis ini kita gunting tanpa putus, kita gunting ke atas. Seperti ini. Selanjutnya kita buka. Ini kalau keputus nggak apa-apa ya, nanti kita nempelnya kita sambung lagi. Yang atas kita tempel, yang atas posisinya kita luruskan ya. Jadi seperti ini. Selanjutnya ini kita buat garisnya dari sini, dari ujung sini kita itu siku-siku ya. Ini kita lurus, kita siku-siku menuju ke bari. Kalau ini miring nggak masalah ya, yang penting bagian sini adalah siku-siku seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa warnai. Ini adalah lipatan. Dan ini adalah sama menggunakan kain serong. Dan jangan lupa kita buat lapisannya ya, sama seperti tadi. Di sini saya buat lapisannya selebar 5 cm. Kurang lebih boleh segini saja ya. Ini seperti ini. Nah, cara menempelnya sama seperti cara pertama tadi. Kita sambungnya ditempelnya di arahnya kebalik ya. Jadi seperti ini, terus dibalik seperti ini. Seperti ini ya. Jadi nanti bahan yang dipotong adalah langsung seperti ini ya, dia tidak ada putus di bagian sini, sama seperti tadi ya, langsung kemari. Jadi lapisannya langsung nempel
tidak ada jahitan sambung untuk lapisan seperti ini ya. Ini adalah lapisan atasnya. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara peletakan polanya ya. Nah, ini kita akan gunakan yang pola pertama. Untuk yang pola kedua juga caranya sama ya. Ingat ya, yang bagian depan atau yang ada draperi, lapisannya polanya itu menyatu ya, nyambung ya, jadi nggak ada putus. Ini jadi langsung jadi satu. Untuk peletakan yang belakang, dia menggunakan posisi biasa ya, serat lurus ya, posisinya seperti ini. Ini kita pakai contoh, anggap saja ini bahan yang lebar 150 cm ya. Nah, untuk yang badan depan, kita akan letakkan menyerong ya, jadi seperti ini. Jadi kita lipat biar irit, kita jangan lipat seperti ini langsung, itu akan boros bahan. Sesuai kebutuhan saja. Ini adalah untuk yang lebar 150. Nah, ini kurang lebih segini cukup ya. Ini lipatnya juga jangan asal lipat ya. Ini lipatnya benar 45 derajat ya. Seperti ini. Ini 45 derajat. Jadi ukuran sini sama sini sama ya. Baru kita letakkan ini di sini, yang ini ya, yang pola depan. Ya, di sini. Paham ya? Berarti gunting lapisannya langsung ya, seperti ini. Ini ada lipatan. Sampai sini paham? Sedangkan yang untuk badan belakangnya ini dia akan menggunakan serat lurus. Kalian bisa ditaruh di sini. Ini masih bisa ya, karena ini lebarnya 150. Satu, ini selembar ya. Karena selembar dia bisa dibalik seperti ini. Ini masih cukup. Jadi kalau menggunakan model draperi dia akan boros bahan ya. Ini banyak kebuang. Sampai sini paham ya? Jika tongan yang draperi ini tidak diletakkan pada serat serong, itu hasilnya nanti tidak akan bagus atau tidak maksimal ya. Karena draperi itu kan ingin bentuknya itu menjuntai ya, dia kelihatan lentur. Nah, itu yang dibutuhkan adalah serat serong. Jika menggunakan serat lurus, dia hasilnya akan patah, tidak akan bisa lentur. Nah, untuk membuat pola draperi sebenarnya masih banyak macamnya ya. Di sini saya hanya mengajarkan yang paling simple untuk pemula ya. Masih banyak cara lain untuk membuat model draperi ini. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.